Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, apa kabar? Selamat datang di channel Ayo Belajar IPA bersama Ibu Rosa. Tak terasa ya sudah semester 2. Materi IPA kelas 7 semester 2 akan kita awali dengan sistem organisasi kehidupan makhluk hidup. Apakah di kelasmu ada struktur organisasi kelas? Apakah kamu terlibat dalam organisasi tersebut? Ternyata jika diperhatikan, kamu merupakan bagian dari kelas. Kelasmu juga merupakan bagian dari kelas 7. Kelas 7 merupakan bagian dari SMP atau MTS. Jika ditelusuri lebih jauh, ternyata sekolahmu adalah bagian dari sekolah-sekolah yang ada di kota atau kecamatan dan seterusnya. Artinya, kamu sebagai peserta didik merupakan unit terkecil dari organisasi sekolah di kecamatan. Lalu, bagaimana halnya dengan makhluk hidup? Coba perhatikan tubuhmu. Apakah tubuhmu memiliki unit-unit penyusun? Struktur organisasi kehidupan dimulai dari unit kehidupan kecil yang disebut dengan sel. Sel-sel yang sama struktur dan fungsinya bergabung membentuk jaringan. Beberapa jenis jaringan membentuk struktur yang disebut organ. Beberapa organ yang saling berkaitan membentuk sistem organ, dan selanjutnya beberapa sistem organ itu menyusun terbentuknya organisme. Dengan demikian, urutan-urutan unit-unit ini akan membentuk suatu tingkatan atau hierarki struktur. Hierarki struktur ini dinamakan hierarki biologi yang membentuk suatu organisasi kehidupan. Sel sebagai unit struktural dan fungsional kehidupan. Sel adalah unit struktural sekaligus unit fungsional dari makhluk hidup. Sel dikatakan sebagai unit struktural sebab sel adalah unit terkecil yang ada pada tubuh makhluk hidup yang menjadi komponen dasar yang menyusun jaringan tubuh dari makhluk hidup, baik itu yang uniseluler maupun multiseluler. Selanjutnya, sel disebut sebagai unit fungsional sebab di dalam sel berlangsung proses hidup seperti metabolisme, ekskresi, sintesis, juga berbagai reaksi kimia lainnya. Jadi, kegiatan sel berperan penting dalam tubuh. Pada hierarki organisasi kehidupan, sel berada di tingkatan struktural terendah yang masih mampu menjalankan semua fungsi kehidupan. Sel mampu melakukan regulasi terhadap dirinya sendiri, memproses energi, tumbuh dan berkembang, tanggap terhadap lingkungan, serta melakukan reproduksi untuk melestarikan jenisnya. Lalu, sel itu sebenarnya apa sih? Coba perhatikan bangunan gedung atau rumah di sekitarmu. Kalau kamu cermati, bangunan gedung atau rumah biasanya terbuat dari susunan batu bata yang jumlahnya sangat banyak. Dapat dikatakan bahwa batu bata merupakan salah satu bagian penyusun dari sebuah bangunan. Bagaimana dengan tubuh makhluk hidup? Sekarang perhatikan tubuhmu. Seperti halnya bangunan atau rumah, tubuh juga tersusun oleh bagian atau unit-unit kecil yang amat banyak dan tidak dapat diamati tanpa menggunakan alat bantu. Bagian tersebut dinamakan sel. Sel merupakan satuan atau unit kehidupan terkecil dari makhluk hidup. Makhluk hidup yang tersusun oleh satu sel disebut makhluk hidup uniseluler atau makhluk hidup bersel satu. Yang termasuk makhluk hidup bersel satu antara lain bakteri, amoeba, paramecium, euglena, dan ganggang hijau biru. Sedangkan makhluk hidup yang tersusun oleh sejumlah sel yang menggabung bersama disebut makhluk hidup multiseluler, di mana segala fungsi kegiatannya dilakukan oleh sel-sel khusus. Setiap organisme tersusun atas salah satu dari dua jenis sel yang secara struktural berbeda. Kedua jenis sel tersebut adalah sel prokariotik dan sel eukariotik. Pada sistem 5 kingdom, hanya Monera atau bakteri dan ganggang biru yang memiliki sel prokariotik. Sedangkan protista, jamur, tumbuhan dan hewan semuanya terdiri atas sel eukariotik.
Sel prokariotik berasal dari bahasa Yunani yaitu prokariot. Pro berarti sebelum dan kariot berarti nukleus. Sel prokariotik memiliki nukleus atau inti sel, tetapi inti sel tersebut tidak diselubungi membran inti. Sel eukariotik dalam bahasa Yunani, eu berarti sejati atau sebenarnya, merupakan sel yang memiliki inti sel dan inti sel tersebut dibungkus oleh membran inti. Sel prokariotik terdapat pada bakteri, termasuk sianobakteri. Sel prokariotik strukturnya lebih sederhana daripada struktur sel eukariotik karena tidak mempunyai organel yang terbungkus membran. Batas sel ialah membran plasma. Di luar membran plasma terdapat dinding sel yang cukup kaku dan seringkali berupa kapsul luar yang biasanya mirip jeli. Sebagian bakteri memiliki flagela atau organel pergerakan, pili, struktur pelekatan, atau keduanya yang menonjol dari permukaan selnya. Sel-sel tersebut akan menyusun tubuh makhluk hidup melalui pengorganisasian yang sistematis. Dalam organisasi tubuh, sel memiliki peranan yang sangat penting. Perhatikan gambar kisaran ukuran sel berikut ini. Sebagian besar sel berukuran mikroskopis dengan diameter antara 1 sampai 100 mikrometer, sehingga hanya dapat dilihat menggunakan mikroskop. Namun, ada sel yang berukuran makroskopis atau besar, seperti telur burung unta dan sel saraf jerapah yang memiliki panjang lebih dari 1 meter. Pada umumnya, sel memiliki 3 bagian utama, yaitu membran sel atau selaput plasma, sitoplasma, dan inti sel atau nukleus. Membran sel. Membran sel merupakan bagian yang membungkus sel sebelah luar yang berfungsi mengatur keluar masuknya zat dari dan ke dalam sel dan melindungi seluruh isi sel atau protoplasma. Membran sel bersifat semi-permeabel, artinya hanya dapat dilalui oleh air dan zat-zat tertentu, misalnya cairan, gas, atau zat padat terlarut secara osmosis dan difusi. Membran sel tumbuhan diselaputi oleh dinding sel yang tersusun oleh selulosa, sehingga tebal dan kuat. Sementara itu, membran sel pada hewan tidak diselaputi oleh dinding sel. Sitoplasma. Plasma atau cairan sel yang terdapat di dalam inti sel disebut nukleoplasma. Adapun cairan sel yang terletak di luar inti dan memenuhi seluruh sel disebut sitoplasma. Jadi, sitoplasma merupakan bagian terbesar dari sel. Di dalam sitoplasma terdapat berbagai zat yang diperlukan oleh sel dan zat-zat sisa metabolisme yang akan dikeluarkan. Karbohidrat, protein, lemak, pigmen atau zat warna, dan kristal-kristal anorganik merupakan zat-zat yang masih dibutuhkan sel dan sebagian besar terlarut dalam air. Di dalam sitoplasma juga terdapat beberapa partikel yang memegang fungsi utama sebagai pelaksana aktivitas sel dan disebut organel. Beberapa organel di dalam sel antara lain 1. Mitokondria. Organel ini berperan dalam respirasi atau pernapasan sel, yaitu oksidasi glukosa atau gula dengan segala proses yang berkaitan dengan pembentukan energi. Mitokondria berbentuk seperti cerutu berukuran kecil. Organel ini berdinding rangkap 2. Dinding bagian dalamnya berlekuk-lekuk disebut krista. Hal itu dimaksudkan untuk memperluas bidang permukaan agar pembentukan energi lebih efektif. 2. Lisosom. Organel ini berperan dalam mensekresi atau memproduksi enzim-enzim untuk mencerna makanan. Lisosom banyak terdapat di dalam sel darah putih atau leukosit. 3. Ribosom. Ribosom berperan dalam sintesis atau pembentukan protein, misalnya asimilasi N pada tumbuhan. Organel ini tampak seperti butir-butir di sepanjang saluran dalam dan luar retikulum endoplasma atau terdapat bebas di dalam sitoplasma. 4. Retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma
tampak seperti saluran berkelok-kelok di sekitar inti. Saluran ini menghubungkan membran sel dan membran inti sebagai alat transportasi. Saluran retikulum endoplasma, tempat melekatnya ribosom, disebut retikulum endoplasma kasar. Adapun retikulum endoplasma halus berupa saluran yang bersih dari butir-butir ribosom. 5. Badan Golgi. Organel ini berkaitan dengan proses ekskresi atau pengeluaran zat sisa. Organel ini berfungsi membungkus zat-zat sisa metabolisme, zat beracun, dan kuman dalam kantong-kantong kecil, kemudian melepas kantong tersebut sampai ke membran sel dan mengeluarkan isinya keluar sel. Organel ini berbentuk saluran memanjang dan berkelok-kelok dengan ujung saluran membulat dan tampak seperti melepas kantong. Organel-organel ini banyak ditemukan pada sel-sel kelenjar. 6. Plastida. Plastida atau butir-butir pembawa zat warna merupakan organel yang khas pada sel tumbuhan, disebut juga dengan kromatofora. Plastida yang masih muda atau baru terbentuk, tampak bening atau tak berwarna, disebut dengan leukoplas. Beberapa plastida pembawa zat warna antara lain kloroplas, pembawa zat warna hijau daun atau klorofil, dan kromoplas, pembawa zat warna lain. Ada dua macam klorofil, yaitu klorofil A atau C55H72O5 N4Mg berwarna hijau biru, dan klorofil B C55H70O6 NH4Mg berwarna hijau kuning. Pembawa zat warna di dalam kromoplas antara lain vikosianin pembawa zat warna biru, vikoeretrin pembawa zat warna merah, vikosantin pembawa zat warna pirang, karotin pembawa zat warna kuning, dan melanin, pembawa zat warna hitam. Beberapa plastida berfungsi sebagai tempat cadangan makanan, yaitu amiloplas atau pembentuk zat tepung pada sel-sel umbi akar dan biji. Plastida sebagai pembentuk minyak disebut elaioplas, terdapat di kulit. 7. Vakuola. Organel vakuola merupakan rongga di dalam sitoplasma yang berdinding semi-permeabel dan disebut tonoplas. Vakuola sering ditemukan dan banyak terdapat pada sel tumbuhan. Tidak semua organel sel hewan terdapat di dalam sel tumbuhan. Begitu juga sebaliknya, tidak semua organel yang terdapat di dalam sel tumbuhan dimiliki oleh sel hewan. Lebih jelasnya, perhatikan tabel berikut ini. Inti sel. Inti sel atau nukleus mempunyai ukuran yang relatif besar, berbentuk bulat atau bulat telur. Kadang-kadang berbentuk tidak teratur. Sebagian besar sel mempunyai sebuah nukleus. Inti sel biasanya memiliki membran atau selaput inti. Di dalam inti sel terdapat cairan inti atau nukleoplasma dengan butiran atau benang-benang kromatin. Butiran ini mudah menyerap zat warna yang dipakai saat pengamatan menggunakan mikroskop. Benang-benang ini pada saat pembelahan sel akan menebal menjadi kromosom. Di dalam kromosom terdapat gen, yaitu pembawa sifat keturunan. Sekian dulu video pembelajaran kita kali ini. Selamat beraktivitas ya, dan jangan lupa untuk tetap mematuhi protokol kesehatan dengan melaksanakan 3M. 1. Mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir. 2. Menggunakan masker. Yang ketiga, menjaga jarak dan menghindari kerumunan. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.